Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari, NIM 203050279 dari kelas 252C, mata kuliah pengantar psikoterapi, dosen pengampu Haji Endra Wijaya, SAG MPDI, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, tema pokok kita pada kali ini yaitu forgiveness therapy. Ada 3 pembahasan pada tema pokok kita kali ini, yaitu konsep dasar forgiveness therapy. Yang kedua, unsur-unsur forgiveness therapy dibagi menjadi 3 bagian, yaitu munculnya gangguan, tujuan terapi, peran terapi. Dan materi yang terakhir yaitu teknik dan prosedur. Baiklah, di sini saya akan memaparkan satu persatu. Yang pertama, konsep dasar forgiveness therapy. Secara terminologis, forgiveness memiliki 2 arti, yaitu meminta maaf dan memaafkan. Menurut Leonardo Horowitz dalam Dita Septeria, pakar psikoanalisa, untuk melakukan 2 hal ini ada elemen yang dilibatkan, termasuk korban, pelaku, dan juga berbagai macam tingkat trauma, luka, dan ketidakadilan. Konsep dasar dari forgiveness adalah proses memaafkan di mana emosi negatif seseorang berubah menjadi positif demi memunculkan kembali suasana normal. Secara sederhana, forgiveness merupakan sikap seseorang yang telah disakiti untuk tidak melakukan perbuatan balas dendam terhadap pelaku. Tidak adanya keinginan untuk menjauhi pelaku. Sebaliknya, ada keinginan untuk berdamai dan berbuat baik terhadap pelaku, walaupun pelaku telah melakukan perilaku yang menyakitkan. Memaknai forgiveness sebagai proses tentu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Dengan memaafkan akan ada perubahan sikap yang sebelumnya ingin membalas dendam dan menjauhi pelaku. Setelah memaafkan, seseorang akan mencoba untuk berdamai, di mana perilaku pemaafkan ini akan tampil dalam pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang yang telah disakiti. Forgiveness merupakan salah satu dari berbagai kajian dalam psikologi positif, yaitu pendekatan ilmiah dan terapan untuk mengungkapkan berbagai kekuatan seseorang dan mendorong fungsi positif mereka. Memaafkan bahkan dianggap sebagai salah satu penanggulangan masalah yang berfokus pada emosi yang dapat mengurangi risiko kesehatan dan meningkatkan resiliensi sehat. Penting untuk dipahami bahwa keinginan seseorang untuk memaafkan tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh banyak hal. Forgiveness dipengaruhi oleh penilaian korban terhadap pelaku, penilaian korban terhadap kejadian, keparahan terjadi, dan keinginan untuk menjauhi pelaku. Pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur forgiveness terapi. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, munculnya gangguan, yaitu hati yang kotor, tidak bersih bisa menjadi sumber utama munculnya kegelisahan, kekhawatiran, ketidakpuasan, kecemasan, ketakutan, dan kebosanan. Yang kedua, tujuan terapi. Untuk menstimulasi individu agar dapat meningkatkan motivasi memaafkan terhadap seseorang yang pernah menyakiti dirinya, sehingga dengan memaafkan tersebut maka tingkat depresi subjek mengalami penurunan. Tujuan forgiveness yaitu antara lain: 1. Memaafkan adalah untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, memaafkan hanya dilakukan secara batin, tidak perlu memberitahukan. Yang ketiga, memaafkan bukan berarti menyukai pihak yang telah
berbuat salah. Yang keempat, memaafkan bukan berarti mengizinkan peristiwa tersebut terjadi kembali. Yang ketiga, peran terapi. Peran terapi yaitu membantu individu untuk menerima dan menghadirkan kembali pengalaman luka dan penderitaan, menemukan penanggung jawab utama, mengidentifikasi korban, mengekspresikan perasaan sakit hati secara cepat, serta masuk ke dalam keutuhan diri. Setelah menerima kembali diri sendiri maupun orang lain secara bertanggung jawab. Materi yang terakhir yaitu teknik dan prosedur. Tata cara melakukan forgiveness terapi berikut tata caranya, yaitu 1. Cari ruangan yang nyaman, minim gangguan. Anda bisa melakukannya dengan posisi duduk santai di sofa atau bisa juga duduk di pinggiran kasur. Sebelum tidur, berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan Anda agar apa yang Anda lakukan berhasil. Yang kedua, duduk dengan santai dan pejamkan mata Anda. Niatkan untuk melakukan teknik ini dengan penuh kesadaran demi hidup yang lebih baik. Tarik nafas yang dalam melalui hidung Anda secara perlahan, kemudian keluarkan perlahan pula lewat mulut. Yang ketiga, lakukan pernapasan tadi sambil Anda bilang pada diri Anda, rileks. Lakukan sebanyak 10 hitungan atau sampai Anda benar-benar merasa rileks. Ketika Anda sudah rileks, sekarang bayangkan, rasakan dan dengarkan seolah-olah Anda memanggil diri Anda sendiri untuk datang ke hadapan Anda. Hadirkan ia di hadapan Anda. Santai saja nikmati sampai Anda merasakan benar-benar ia telah hadir. Setelah hadir, bilang pada diri Anda, "Wahai diriku, terima kasih atas segala pengorbanan dan usahamu selama ini. Apapun kesalahan yang pernah kamu lakukan, sudah aku maafkan. Mari berkembang lebih baik lagi." Bayangkan ia kemudian tersenyum, lalu Anda peluk dia. Lalu izinkan dia untuk kembali pergi. Yang keempat, atur kembali nafas Anda 3 kali, tarikan dan hembuskan nafas yang dalam. Masuk ke list orang pertama, sama seperti tadi. Bayangkan, rasakan, dengarkan, dan coba hadirkan ia seolah ada di hadapan Anda. Katakan padanya nama orang tersebut. "Maafkan aku apabila kesalahanmu itu sudah yang bisa kita lakukan, hanya perbaikan. Aku telah memaafkan semuanya." Bayangkan orang tersebut tersenyum, mengangguk, lalu pergi. Coret list orang pertama dari kertas daftar Anda. Kemudian ukur skala intensitas emosi Anda dan dari skala 0 sampai 10. Bandingkan dengan intensitas sebelum Anda melakukan ini. Yang kelima yaitu ulangi langkah nomor 9 hingga semua orang di daftar Anda sudah ada coret. Tutup sesinya dengan rasa dan ucapkan syukur. Ingat, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Anda harus melakukan rutin setiap hari selama 14-21 hari atau sesuai dengan hasil cek skala intensitas. Baiklah, demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai forgiveness therapy. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.